Shalom semuanya. Hari ini kita mau merenungkan beberapa ayat yang mungkin membuat kita terketuk hati oleh firman-Nya. Oke, kita mulai dari ayat pertama ya, yaitu pada Amsal pasal 11 ayat 20 berkata, "Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya." Pada ayat yang kedua, Matius pasal 25 menceritakan tentang hamba yang menerima 1 talenta. Ia tidak mengembangkannya karena takut, lalu menyembunyikannya di bawah tanah. Ketika tuannya datang, ia berkata bahwa tuannya adalah orang yang kejam. Namun tuannya menjawab, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas." Oke. Pada ayat yang ketiga, Mazmur pasal 127 ayat 2 mengingatkan, "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur." Ketiga bagian firman ini memiliki benang merah yang sangat kuat. Tuhan lebih dulu melihat hati kita, lalu bagaimana hati itu terlihat melalui tindakan kita. Hamba yang menerima 1 talenta sebenarnya bukan gagal karena memiliki sedikit. Ia gagal karena hatinya salah. Ia memandang tuannya sebagai pribadi yang kejam sehingga rasa takut menguasainya. Akibatnya, ia tidak melakukan apapun dengan talenta yang telah dipercayakan kepadanya. Seringkali kita juga seperti itu. Kita berkata, "Aku tidak berbakat, aku masih muda, aku tidak punya kesempatan, nanti sajalah kalau sudah siap." Padahal yang Tuhan cari bukan alasan, melainkan kesediaan. Tuhan tidak pernah menuntut kita memiliki talenta sebanyak orang lain. Tuhan hanya meminta kita setia memakai apa yang sudah diberikan. Amsal mengingatkan bahwa hati yang bengkok tidak berkenan kepada Tuhan. Hati yang dipenuhi iri, malas, takut, atau penuh alasan akan membuat kita sulit taat kepadanya. Sebaliknya, orang yang hidup dengan hati yang tulus akan berjalan di jalan yang dikenan Tuhan. Lalu, Mazmur 127 memberi keseimbangan yang indah. Setelah kita setia bekerja dan memakai talenta, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Bekerja tanpa mengandalkan Tuhan hanya menghasilkan kelelahan. Kita boleh rajin, disiplin, belajar, melayani, dan berusaha, tetapi hasil akhirnya tetap berada di tangan Tuhan. Jadi ada 3 hal yang perlu kita pegang. Pertama, jaga hati. Jangan biarkan hati dipenuhi ketakutan, iri hati, atau prasangka kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu baik dan setiap rencananya selalu memiliki tujuan. Kedua, pakailah talenta yang Tuhan percayakan. Jangan mengubur kemampuanmu karena merasa kecil atau takut gagal. Tuhan tidak menilai seberapa besar talenta kita, tetapi seberapa setia kita menggunakannya. Ketiga, bersandarlah kepada Tuhan. Jangan berpikir semua keberhasilan berasal dari kerja keras semata. Kerja keras memang penting, tetapi berkat dan pertumbuhan berasal dari Tuhan. Saat kita melakukan bagian kita dengan setia, Tuhan akan melakukan bagiannya pada waktu yang tepat. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk memiliki hati yang benar, menggunakan setiap talenta yang dipercayakan, dan tetap bergantung kepadanya. Itulah hidup yang dikenan Tuhan. Pertanyaan buat kita semua. 1. Apakah ada sikap hati yang perlu aku serahkan kepada Tuhan hari ini? 2.
Talenta apa yang selama ini aku sembunyikan karena takut atau merasa tidak mampu? 3. Apakah aku lebih mengandalkan usahaku sendiri atau benar-benar menyerahkan hasilnya kepada Tuhan? Yuk, setelah kita semua menjawab dalam hati kita masing-masing, kita bisa melanjutkan doa setelah ini. Tuhan, bentuklah hatiku agar berkenan di hadapan-Mu. Ampuni aku jika selama ini aku menyembunyikan talenta yang Kau percayakan karena aku rasa aku takut, malas, atau kurang percaya kepadamu. Tolong aku ya Tuhan, untuk setia memakai setiap kemampuan yang Engkau berikan demi kemuliaan nama-Mu. Ajarku bekerja dengan rajin, tetapi tetap bersandar kepadamu, karena aku percaya segala berkat dan hasil yang baik berasal dari tangan. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Bye, sampai jumpa di lain renungan kembali.